Orang-orang berdesak-desakan di sekitar Keraton Surakarta hingga memenuhi jalanan kota. Kirab hendak digelar dan kebo bule yang dinantikan masyarakat juga akan diboyong keluar. Malam itu adalah malam satu suro. Malam itu adalah malam satu suro. Malam istimewa yang sering dianggap mistis dan keramat sekaligus penuh berkah dan sakral. Sebagian besar masyarakat Jawa masih mempercayai bahwa malam satu suro memang malam istimewa. Di berbagai daerah banyak tradisi memperingati Tahun Baru Jawa sekaligus Islam ini. Sementara itu, di lingkungan Keraton Surakarta dan Yogyakarta, beragam ritual dan kirab digelar. Ramai dan semarak. Tradisi malam satu suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan tahun Soko yang diwariskan dari tradisi dulu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah Islam. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Soko dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Penyatuan kalender ini dimulai sejak Jumat Legi bulan Jumadil akhir tahun 1555 Soko atau 8 Juni 1633 Masehi. Satu Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro, bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Menurut Muhammad Solikin dalam Misteri Bulan Suro, perspektif Islam Jawa, koto Suro berasal dari koto Asyura dalam bahasa Arab yang berarti 10. Koto Asyura di sini merujuk pada tanggal 10 bulan Muharram, yang berkaitan dengan peristiwa wafatnya Sayyidina Hussein, cucu Nabi Muhammad di Karbala, sekarang masuk Irak. Dari Sultan Agung inilah kemudian peringatan tahun Hijriah dilaksanakan secara resmi oleh negara, diikuti seluruh masyarakat Jawa. Berbagai ritual perayaan Muharram dan Asyura di Indonesia terus lestari sampai sekarang berkat jasa Sultan Agung. Ulis Muhammad Solikin. Hingga saat ini, setiap tahunnya tradisi malam satu suro selalu diadakan oleh masyarakat Jawa. Satu suro biasanya diperingati podo malam hari setelah maghrib podo hari sebelum. Sebab, pergantian hari Jawa dimulai podo saat matahari terbenam dari hari sebelumnya, bukan podo tengah malam. Beragam tradisi seringkali digelar untuk menyambut bulan Suro seperti Jamas Pusoko, Ruwatan, hingga Topo Broto. Dalam tradisi keraton, para abdi dalam keraton mengarak hasil kekayaan alam berupa gunungan tumpeng serta kirab benda pusaka. Di Keraton Surakarta, menurut Dian Uswatina dalam tesisnya, Akulturasi Budaya Jawa dan Islam, Kajian Budaya Kirab Pusaka Malam Satu Suro di Keraton Surakarta Hadiningrat masa pemerintahan Paku Buwonoksi. Peringatan Satu Suro dilakukan dengan cara bersyukur, tafakur, merenung, dan takarub, mendekatkan diri kepada Allah yang dipusatkan di Masjid Pujasana. Podo masa Paku Buwonoksi, upacara kirab pusaka malam satu suro dilaksanaan. Minggu sekali podo hari Jumat. Itu pun hanya mengelilingi bagian dalam keraton. Sekitar 1973, Presiden Soeharto meminta kepada Sinuhun untuk turut berdoa demi ketentraman negara. Maka, Sinuhun Paku Buwonoksi mulai melaksanakan kirab pusaka di luar tembok keraton dan mengikut sertakan kebo bule, yang dianggap sebagai bentuk pusaka keraton yang bernyawa, sebut Dian Uswatina.
Kebo bule menjadi salah satu daya tarik bagi warga yang menyaksikan perayaan malam satu suro. Ia bukan sembarang kerbau, karena leluhurnya merupakan hewan kelangenan atau kesayangan Paku Buwono. Leluhur kerbau bule itu merupakan hadiah dari Kiai Hasan Besari Tegalsari Ponorogo. Secara turun-temurun kebo bule menjadi cucuk lampah, pengawal pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Dalam kirab satu suro, orang-orang berdesak-desakan dan berebut kotoran kebo bule. Kotoran kebo bule dianggap dapat membawa berkah dan keselamatan. Berbeda dari Solo, di Yogyakarta perayaan malam satu suro biasanya identik dengan membawa keris dan benda pusaka sebagai bagian dari iring-iringan kirab. Tradisi malam satu suro menitik beratkan podo ketentraman batin dan keselamatan. Karenanya, podo malam satu suro biasanya selalu diselingi dengan ritual pembacaan doa dari semua umat yang hadir merayakannya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan berkah dan menangkal datangnya mara bahaya. Selain itu, terdapat pula tradisi mubeng beteng atau mengelilingi benteng keraton. Menurut Hersapandi, dalam Suran, antara kuoso tradisi dan ekspresi seni, konsep mubeng beteng kemungkinan besar terpengaruh oleh Pradaksina dan Prasauya dalam Hindu dan Buddha. Pradaksina adalah ritual berjalan kaki mengeliling benteng sesuai arah jarum jam. Sedangkan Prasauya yaitu ritual berjalan kaki mengelilingi benteng kebalikan arah jarum jam. Jika orang berjalan dengan menggunakan Pradaksina, maka secara simbolis dia memohon kebutuhan lahiriah. Jika berjalan dengan menggunakan Prasauya, maka secara simbolis lebih bersifat ilmu kesempurnaan hidup batiniah, tulis Hersapandi. Odo banyak cara dilakukan masyarakat Jawa untuk menyambut satu suro. Tapi umumnya melakukan laku prihatin untuk tidak tidur semalaman. Aktivitas yang dilakukan adalah tirakatan, menyaksikan kesenian wayang, dan acara kesenian lainnya. Sepanjang bulan suro masyarakat Jawa meyakini untuk terus bersikap eling, ingat, dan waspada. Eling di sini memiliki arti manusia harus tetap ingat siapa dirinya dan di mana kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan. Sementara waspada berarti manusia juga harus terjaga dan waspada dari godaan yang menyesatkan.